Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung memulai untuk usability testing hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fael Alvaro. Saya akan menjadi penguji Anda untuk usability testing hari ini dan dengan diasis oleh teman-teman saya. Nah, jadi terima kasih atas kesediaan Anda untuk berpartisipasi dalam pengujian usability testing hari ini. Mungkin dalam waktu 20 menit hingga 25 menit ke depan, kita akan mengevaluasi 3 submodul utama yaitu calendar learning, terus registration, dan juga approval. Jadi saya akan bertindak sebagai fasilitator. Jadi jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan klarifikasi, jangan ragu untuk menyampaikan selama pengujian. Dan juga saya mengekspektasikan Anda untuk menjelaskan setiap interaksi yang ada. Oke, tujuan dari pengujian ini adalah untuk memahami fitur-fitur ini digunakan untuk sistem dan juga mendukung kebutuhan pengguna secara optimal. Nah, jadi kami tidak menilai cara Anda menyelesaikan tugas, jadi jangan khawatir jika ada bagian yang terasa sulit atau membingungkan. Itu justru membantu kami untuk mengetahui area atau bagian yang perlu kami perbaiki atau kami evaluasi. Jadi sekarang kita akan mulai dengan submodul pertama yaitu di calendar learning. Jadi di kalender ini saya ingin menanyakan, setelah melihat kalender ini, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Jadi ketika aku lihat kalender ini, itu aku ngelihat ada list activity Oke. atau training yang ada di Pradita ya, kita ngomongnya Pradita aja ya, Mas, ya. Cuman yang aku bingungin itu apa bedanya, eee, s yang kanan dan yang kiri. Yang kiri itu kan dia warna-warni nih, sesuai sama warna legend yang di atasnya. Sebenarnya yang kanan juga sama sih, dia ada unregister. Cuman, Oh ya. titik di setiap tanggal itu kan, menandakan jumlah trainingnya atau enggak ya itu? Iya, itu menandakan setiap jadwal yang ada, Pak, di Oh, titik-titik itu. oke. Oke. Lalu kenapa yang 2 ini nggak ada? Aku pengen tanya di bagian itu aja sih. Oh, yang di bagian kanan itu, sebenarnya dikhususkan untuk yang unregistered learning. Oh, oke. Jadi ini, Oh, oke. bagian modul ini dikhususkan untuk student. Jadi student Mhm. bisa melihat jadwal-jadwalnya, terus juga bisa menambahkan jadwalnya di sini semua gitu. Mungkin masuk masuk ke skenario tugasnya ini, Pak. Oke. Jadi di sini adalah seorang karyawan yang ingin menambahkan schedule di pembelajaran eksternal di kalender. Jadi silakan tambahkan jadwal baru ke kalender pembelajaran. Anda bebas menentukan detail jadwal seperti judul, deskripsi, dan waktu. Jadi Anda bisa memilih apakah waktunya ingin berupa range dari start date atau end date-nya, atau mungkin variasi yang Anda pikirkan. Jadi boleh dicoba. Oke, jika Anda sudah selesai menambahkan jadwal, bisa beritahu saya dan pastikan jadwal yang Anda tambahkan sesuai dengan apa yang Anda ekspektasikan pertama kali. Oke. Aku udah menambahkan, cuman agak bingung karena nggak ada notification apakah berhasil atau enggak. Oh ya, karena ini bentuknya masih prototype, jadi belum semuanya ini sih Pak, dibikin. Iya Jadi itu benar. sebenarnya kalau udah di-save, dia bakal langsung, muncul di kalendernya terus ada notif, snack bar gitu ke atas. Oke, mungkin, lanjut ke pertanyaannya, apakah ada bagian dari tugas ini yang membingungkan? Jika iya, mungkin boleh disebutkan bagian yang mana? Kalau membingungkan enggak, cuman saran aku supaya experience-nya itu lebih oke, itu ditambahin ini sih Mas, apa namanya, notifikasi ketika dia submit. Jadi tadi ketika submit, si modalnya itu nggak langsung hilang. Jadi si Oh, user-nya itu dapat informasi apakah, eee, data yang dia submit itu berhasil atau enggak, gitu sih. Karena oh, kalau tiba-tiba misalnya aku buat untuk bulan Maret, sedangkan ini masih November. Kalau tiba-tiba si pop-up-nya hilang, terus kita masih di bulan November, kita nggak tahu apakah data itu berhasil atau enggak. Ditakutkan, user-nya itu malah klik du eh, klik 2 atau lebih,
tanpa dia melihat ke kalender di mana bulan dia buat gitu. Takutnya Oke. seperti itu. Paling dari aku masukannya itu aja sih untuk part ini. Cuman ini secara secara Oh, secara UX sudah cukup mudah digunakan sih sama user gitu. oke. Berarti kalau misalnya masuk dari skala 1 sampai 5, dari sulit hingga sangat mudah itu, berapa Pak penilaian Bapak? Kalau sulit itu berapa, 1 ya? 1, sangat sulit 1, terus sangat mudah 5. Sebentar, 4. Oh, oke. Lanjut ke pertanyaannya, jadi dari skala 1 sampai 5, seberapa intuitif atau mudah dipahami Anda rasa sistem antarmuka ini dalam membantu Anda menambahkan jadwal? Skala 1 itu tidak jelas, sampai skala 5 sangat jelas. Sangat jelas sih, Mas. Oh, oke. Sebentar, 4 karena tadi nggak ada yang notifikasinya itu. Oh, 4, oke. sorry, maaf ya. Oke. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaannya. Apakah ada langkah yang menurut Anda bisa dibuat lebih sederhana atau lebih jelas? Yang termasuk tadi itu ya, Pak, nambahin notifikasi buat ini. Kalau untuk lebih sederhana, ini udah simpel banget sih, jadi kita nggak perlu banyak klik. Jadi Oke. kayak ketika kita mau bikin satu activity, kliknya itu hanya 1 dan 2 aja. Itu Oke. 5 sih buatku. Jadi kita nggak Oke. banyak activity. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin kita langsung masuk ke tugas skenario yang kedua. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda bisa lakukan, ketika Anda melihat ada tulisan available unregistered learning di panel yang paling bawah di bagian kanan? Ya, di situ, Available unregistered learning di situ. ini learning-learning yang belum aku registrasiin di bulan November. Aku Ya, mikirnya yang aku belum regis di bulan November, yang masih available, gitu kan ya? iya benar. Terus Tapi secara copywriting menurutku, ditulis available learning aja, Mas, oh oke, terima kasih masukannya. eee, gitu. Oke, Karena nantinya pun kalau misalnya dia udah regis, nanti datanya pun, ada tandanya kan, iya benar, gitu sih. Lebih baik ditandainnya di bagian kayak gininya aja udah regis, gitu. oke. Jadi kalau misalnya Bapak hover itu nanti ada tulisan buat datanya lagi, Pak, Iya, di yang bagian kanannya. Nah, ya di situ. Nah kan jadi di situ mungkin bisa dijelaskan lagi data yang bisa Bapak ambil atau informasi yang bisa diambil dari situ? mhm. Iya, paling ini sih satu ketika kita mau bikin activity, itu informasi yang ditampilin itu baiknya ada kayak informasi terkait trainingnya. Jadi informasi terkait trainingnya tuh mungkin detail trainingnya ya. Kita ngasih tahu kayak mungkin satu Iya, paragraf training ini tuh ngejelasin tentang apa gitu. Jadi supaya kalau misalnya dirasa cocok, aku bisa langsung regis tanpa perlu nanya ke adminnya. Karena kalau cuman misalnya tim leaders, misalnya kita kasih nama Scrum Workshop gitu. Tapi di Scrum Workshop ini kita mau membahas Scrum di bagian apa gitu. Kadang kan ada hal-hal yang kita nggak langsung bahas semua gitu kan, Mas. Paling dari sisi oke aku gitu. oke. Terima kasih tanggapannya. Kita akan masuk langsung ke skenario tugasnya. Jadi di sini Anda adalah seorang karyawan yang ingin mengambil pembelajaran yang belum terdaftar. Ini Anda melihat di mana jadwal baru tersebut berada sesuai dengan informasi yang telah panel tersebut. Jadi seperti starting date-nya di mana, terus bakal jadwalnya itu ditentukan di mana gitu. Boleh dimulai dari mendaftar hingga menentukan jadwalnya di mana. Soalnya aku daftar ini. Udah ya itu ya. Ya, berarti dari informasinya kan ada di periode 3 days starting from Desember 3. Berarti kalau dari informasi tersebut bisa disimpulkan untuk jadwalnya itu sudah dibuatkan di 3 Desember, Kak.
Benar tidak, Pak? Oke, starting from 3 Desember to 6 Desember. Iya, benar. Di Oke. sini. Yang ini ya berarti dia connect ke sini ya? Iya, jadi masuknya sudah register. Oke. Nah, Oke. maksudku kayak tadi nih ketika kita regis, ini kan dia muncul informasi nih Mas yang bawah, successfully register for Oh ya. trading. Oke. Nah, itu harus diterapkan juga ketika kita tadi ke create new schedule sih, itu Oke. aja. Lanjut ke pertanyaannya, apakah ada seberapa mudah atau sulit Anda merasa dalam melakukan tugas ini? Skala 1 dari sangat sulit hingga skala 5 sangat mudah? 5, sangat mudah. Oke. Dari skala 1 sampai 5, seberapa intuitif atau seberapa jelas Anda merasa sistem ini dalam membantu Anda melihat jadwal yang belum terdaftar dan jadwal yang telah tersedia ketika sudah mendaftar? Dari skala 1 sampai 5, 1, tidak jelas, sampai 5 sangat jelas. Untuk bagian itu aku 3 sih, karena aku masih agak bingung kalau bagian yang kanan sama yang kiri. Oh, oke. Lanjut ke pertanyaannya, apakah ada bagian dari proses ini yang menurut Anda bisa dibuat lebih sederhana atau lebih jelas? Untuk bagian yang lebih jelas, yang tadi masih di bagian bawah ini, section bawah ini yang listing terkait activity-nya, itu Ya. nggak apa-apa dibuat satu listing aja, baik dia register atau enggak. Tapi yang penting ada legend seperti ini, dia udah ke-register atau belum. Gitu. Oh, oke. Tapi dibikin satu list aja nggak apa-apa. Karena kan legendnya udah dibuat warna kan. Ya, Kalau misalnya kita buat 2 begini malah membingungkan sih. Gitu. oke. Terima kasih untuk, tanggapannya. Oke, kita masuk ke tugas yang selanjutnya. Mungkin boleh disiapkan dulu, Pak, buat yang admin dan approval page. Apa yang ini ya? Yang ini kan ya? Ya, benar. Ya. Oke. Oke. Sebelum kita masuk ke skenarionya, saya ingin bertanya, apa yang Anda pikirkan pertama kali ketika melihat antarmuka ini? Pertama kali aku ngeliat ini on submission approval sih, di mana di halaman awal ini kita melihat semua activity atau submission dari employee. Oke. Oke, langsung masuk ke tugasnya. Jadi di sini Anda berperan sebagai admin sebuah sistem pembelajaran. Anda berperan untuk mengevaluasi dan memvalidasi semua kiriman bukti pembelajaran karyawan. Jadi jika informasi dalam bukti cocok dengan data yang ada, maka Anda bisa memberi poin misalnya sebanyak 50 kepada karyawannya. Jadi di sini saya meminta untuk Anda menilai dan mengevaluasi karyawan yang bernama John Doe dan statusnya pending. Oke, boleh langsung dilakukan, Pak. Oke, eee, ketika Ya, sudah oke, setelah sudah melakukan tugas yang tadi, menurut Anda seberapa jelas dan mudah, untuk proses evaluasi bukti pembelajaran bagi Anda? Dari 5. skala 1 sampai 5, 1 tidak jelas dan 5 sangat jelas. 5. 5, oke. Kira-kira ada nggak bagian yang membuat Anda bingung atau susah? Nggak bingung, cuman ini untuk poinnya baiknya dibikin type-nya number aja, karena aku masih bisa input huruf Oh ya, gitu. Atau mungkin masukinnya itu select list aja. Jadi kayak oke 10, 20, 30, 40, 50, mungkin gitu. Tapi menurutku number aja sih, karena takutnya ada hal-hal yang sifatnya kayak ganjil gitu, kayak mungkin 15, 25 gitu-gitu sih. Tapi untuk autofill 50 points ini menurutku keren banget sih. Jadi kayak kalau misalnya dia dari satu tema yang sama, kita tinggal klik aja.
Oke, Tuh. terima kasih untuk tanggapannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari skala 1 sampai 5, seberapa intuitif Anda merasa sistem ini dalam membantu, Anda mengevaluasi dan memberikan poin untuk para karyawan? 1 untuk sangat tidak intuitif dan 5 sangat intuitif. 4. 4, oke. Oke, selanjutnya, adakah bagian dari proses ini yang menurut Anda bisa dibuat lebih sederhana atau lebih jelas? Menurutku ini udah sebentar. Ini udah cukup jelas sih, Mas. Oh, dia minta angka ya? Minta angka ya? Iya, benar. Oke, oke, 4. 4. Oke, terima kasih, telah berpartisipasi dalam pengujian ini. Sesi usability testing sampai sini saja. Sebelumnya, kami ingin bertanya, apakah pengalaman Anda baik dalam menjalankan keseluruhan sistem ini? Untuk dalam menjalankan keseluruhan sistem ini, pengalamanku cukup oke sih, karena dari tim Mas membuat semua aktivitasnya itu jadi lebih simpel. Kayak beberapa activity itu jumlah kliknya itu nggak terlalu banyak, nggak bikin si usernya. Yang tadi aja sih paling di part bagian ini itu agak membingungkan, sama untuk beberapa activity itu emang kita itu butuh yang namanya informasi setelah melakukan aktivitas. Paling Oke, masukan dari aku itu aja sih. Contohnya eee, ketika Legis, ketika kita submit itu nggak ada feedback dari sistem apakah hasil submission kita berhasil atau enggak. Begitu juga ketika kita melakukan review approval. Ini kita nggak dikasih feedback sama sistem apakah approval kita berhasil atau enggak gitu. oke, eee, Jadi ketika kita menjalankan 2 aktivitas ini, approve atau reject, itu baiknya dari sistem itu ngasih feedback, kayak Anda sudah melakukan approve ke orang ini untuk ini, gitu. Itu aja sih dari aku oke. masukannya. Mungkin Karena untuk ada poin yang menarik nggak, Pak, dari, modul yang telah kami buat? poin menariknya itu di bagian ini itu, di bagian atas ini itu cukup menarik, karena aku yakin ini Masnya ngebuat untuk bisa multiple ya, Ya, benar. untuk Jadi bisa bisa mereview ngefilter approve dan semuanya reject. gitu. Heeh, Itu buatku menarik, cuman ada celahnya juga sih. Ditakutkan adminnya itu jadi malas nge-review satu-satu. Jadi ada employee yang mungkin dia melakukan fraud terus di-approve. Tapi ini menurutku cukup oke untuk cukup membantu. Terus yang oh, kedua, di bagian kalender, juga cukup simpel, menampilkan trainingnya itu dengan hanya poin-poin kecil tadi. Ini terlalu jauh ya 2025. Jadi membuat kalendernya itu nggak terlalu penuh. Itu udah bagus banget sih. Jadi di kalendernya ini nggak terlalu penuh, nggak seperti yang contoh yang sekarang kita di Dana punya gitu. oke. Oke, terima Uh, kasih, Pak, untuk ya tanggapannya. dari Mungkin aku ada masukan itu untuk kalau misalnya dua masih ada saran boleh, Pak. saran tuh paling karena ini kan dia nggak, paling ini aja, paling tinggal ngerapihin aja sih UX-nya tuh seperti apa. Kalau ini kan dia bulan dibikin, jangan pakai angka tapi pakai nama aja, nama Oke, bulannya. Terus filter ini juga udah oke. Search pending, pending reject ini udah benar, pending yang di atas. By default ini udah oke banget karena aktivitas-aktivitas pendingnya itu ditaruh di atas. Oh, paling sama filter. Oh, ini untuk ngefilter udah oke. Dari sisi aku itu udah oke sih, Mas. Paling masukannya tadi yang udah aku kasih tahu aja sebelumnya, untuk activity yang di sini ditambahin informasi kayak mungkin kayak gini nih.
kayak description terkait activity-nya itu apa, supaya ketika si employee itu mau regis activitiesnya dia tahu nih di activity ini tuh dia akan ngapain aja, gitu-gitu. Oke. Tinggal di detailing aja sih di part ininya. Dari aku itu aja sih Mas masukannya. Oke, tidak ada Secara lagi. umum ya. Saya sebagai penguji mewakilkan rekan-rekan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ya. Mas, aku nanti boleh minta record